Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya. Di sini ada makroekonomi dari Amerika, di mana bisa kita lihat PMI manufaktur angka terakhir di atas 50, di mana kondisi ekonomi sektor manufaktur saat ini sedang membaik. Next. Kemudian ada GDP, di mana pada saat tahun 2021 GDP sempat menurun, berjalannya waktu mulai membaik. Next. Kemudian ada inflasi, kenaikan harga barang dan jasa. Kenaikan di sini ekonomi mulai membaik, harga kembali tinggi, inflasi lebih dari 6%. Next. Di sini menunjukkan bahwa klaim pengangguran hampir sama dengan sebelum masa COVID-19, banyak karyawan yang di PHK selama COVID-19. Next. Kemudian di sini ada manufaktur ekonomi Indonesia. Dilihat dari grafik bahwa angka terakhir kondisi ekonomi PMI Indonesia mulai membaik dari tahun sebelumnya. Next. Kemudian ada inflasi. Tingkat inflasi di Indonesia akan mulai meningkat hingga tahun 2023. Inflasi akan meningkat hingga 6%, di mana inflasi di Indonesia akan mulai membaik. Kemudian ada GDP, perhitungan yang digunakan oleh suatu negara sebagai ukuran utama untuk kegiatan ekonomi nasionalnya, di mana angka terakhir untuk GDP Indonesia telah menurun, pertumbuhan ekonomi belum membaik. Kemudian bisa kita lihat dari grafik di samping, di mana suku bunga naik. Kenaikan suku bunga dapat membuat investasi menjadi lebih mahal sehingga dapat menurunkan minat investor untuk melakukan investasi. Naiknya GDP ini dilihat dari tahun 2023. Next. Kemudian di sini ada sektor yang tidak bagus jika kita untuk berinvestasi pada saat suku bunga naik. Yang pertama di sini ada teknologi sektor. Teknologi sektor ini tidak baik untuk kita berinvestasi di saat suku bunga naik, di mana perusahaan hemat biaya dan bisa menghentikan karyawannya. Kemudian yang kedua ada sektor properti. Tidak baik juga berinvestasi ketika kenaikan suku bunga, di mana akan mendorong kenaikan suku bunga KPR. Dan yang ketiga, industrial sektor. Sektor industri tidak baik untuk kita investasi ketika suku bunga naik, harga gas dan listrik tidak kompetitif karena tidak mampu menekan biaya produksi. Next. Di sini ada sektor yang bagus jika kita untuk berinvestasi. Di sini saya memfilter dan ini hasil filteran saya, di mana yang kita ketahui bahwa sektor yang tidak bagus untuk kita berinvestasi ada sektor teknologi, sektor properti, dan sektor industrial. Di sini sektor yang bagus jika kita untuk berinvestasi di sini ada basic material, financial services, customer defensive, customer cyclical, healthcare, communication services. Kemudian saya menambahkan 4 filter, yaitu return on equity, debt equity, change in total revenue, dan change in cash flow. Dari hasil filter saya ada 11 perusahaan, di mana dari 11 perusahaan ini saya mengambil 3. Ada yang pertama ada PT Indosat Oredo, kemudian ada Mitra Adi Perkasa, dan yang terakhir ada PT Saraswati Anugrah Makmur. Alasan saya mengambil 3 perusahaan ini untuk berinvestasi, perusahaan ini bagus jika kita untuk berinvestasi karena kepada pemegang saham berdasarkan pergerakan grafik secara keseluruhan, saham perusahaan selalu meningkat, menandakan bahwa kinerja perusahaan sedang baik dan juga perusahaan ini secara konsisten membagi dividen setiap tahunnya sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggung jawabnya. Next. Kemudian kita masuk ke penjelasan yang selanjutnya, di mana di sini saya juga memfilter. Ini hasil filteran saya. Di sini ada 14 perusahaan. Next. Yang
pertama ada PT Mitra Adi Perkasa. Bisa kita lihat di bulan Maret ada 17 analis, 8 diantaranya strong buy, jadi sangat merekomendasikan untuk membeli. Ada 7 yang menyarankan untuk beli, tidak ada hold atau netral, dan tidak ada underperform atau jangan membeli. Jika ada, bagusnya dijual, dan tidak ada sell atau jual. Di bulan Maret ada 15 untuk menyarankan beli dan tidak ada untuk dijual. Jadi menurut saya perusahaan ini bagus untuk dibeli. Kemudian bisa kita lihat di sini ada recommendation ratingnya. Recommendation rating ini berada di angka 1,7, jadi menurut saya sahamnya bagus untuk dibeli. Kemudian di sini bisa kita lihat ada analis price target, ada 16 analis harga saham 1.800, ada harga wajarnya ini bisa kita lihat 1.400 dan 2.550, dan harga rata-ratanya 1.946.000. Kemudian harganya murah, di mana perusahaan ini layak untuk kita beli. Next. Baik, di sini ada profil PT Mitra Adi Perkasa, berdiri pada tanggal 23 Januari 1995. PT Mitra Adi Perkasa ini bergerak di bidang perdagangan, pakaian, sepatu, aksesoris, tas, dan perawatan olahraga, dan lain-lain. Bisa kita lihat juga PT Mitra Adi Perkasa ini banyak memperoleh penghargaan. Juga bisa kita lihat beberapa merek terkemuka yang dikelola oleh PT Mitra Adi Perkasa ini seperti Starbucks, Zara, dan lain-lain. Next. Di sini ada 30 anak perusahaan dari PT Mitra Adi Perkasa. Next. Kemudian di sini ada Presiden Komisaris dari PT Mitra Adi Perkasa, Mieng Sugandi. Warga negara Indonesia kelahiran 1934, beliau memperoleh gelar doktor dari Amerika Serikat pada tahun 2001. Next. Kemudian di sini ada pun Dewan Komisaris yang pertama, GBPHH Prabu Kusumo, SPSI, warga negara Indonesia kelahiran 1954. Beliau memperoleh gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1969. Kemudian yang kedua ada Yuliani Gozali, warga negara Indonesia kelahiran 1952, memperoleh gelar sarjana sosial politik dari Universitas Jayabaya, Jakarta tahun 1986. Kemudian yang ketiga ada Ket Jaya Indrawati, warga negara Indonesia kelahiran 1949, memperoleh gelar master di Amerika Serikat pada tahun 1999. Next. Kemudian di sini ada HBL Materi, warga negara Indonesia, kelahiran 1939, memperoleh gelar doktor pada tahun 2004. Next. Dan yang terakhir di sini ada WP Sarma, warga negara India, kelahiran 1958, memperoleh gelar master di Inggris pada tahun 1996. Next. Di sini bisa kita lihat laporan keuangan dari PT Mitra Adi Perkasa. Total aset pada tahun 2022 meningkat dengan baik, kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan yang bagus. Di sini juga ada total liabilities, kemudian ada total equities. Bisa kita lihat dari grafik di samping bahwa perkembangan grafik PT Mitra Adi Perkasa ini baik dan dapat memberikan keyakinan bagi investor tentang kemampuan perusahaan. Next. Kemudian di sini ada pendapatan dan ROA ROE. ROA di sini pada tahun 2022 15,8% dan tahun 2021 4,2%. Untuk ROE pada tahun 2021 6,9% dan pada tahun 2022 mencapai 26,2%. Next.
sini ada merek-merek terkemuka yang diperoleh PT Mitra Adi Perkasa. Bisa kita lihat di sini ada Burger King, kemudian Starbucks, dan lain-lainnya. Next. Di sini juga dari persaingan dari PT Mitra Adi Perkasa ini bisa kita mungkin tidak asing bagi kita, seperti PT Matahari Department Store, PT Rayana Lestari Sentosa. Walaupun banyak pesaing untuk PT Mitra Adi Perkasa ini, PT Mitra Adi Perkasa ini menghadapi persaingan dari toko-toko online juga, seperti Lazada, Shopee, Tokopedia. Untuk menghadapi persaingan ini, PT Mitra Adi Perkasa terus berupaya untuk memperkuat mereknya dan memperluas jaringan toko-toko. Di Indonesia khususnya, PT Mitra Adi Perkasa juga berupaya untuk meningkatkan pengalaman belanja pelanggan melalui penggunaan teknologi dan inovasinya. Meskipun menghadapi persaingan yang kuat di pasar Indonesia, perusahaan ini memiliki strategi yang solid untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian next, ada citra perusahaan PT Mitra Adi Perkasa memiliki reputasi yang baik dalam hal kualitas produk dan layanan pelanggan. Perusahaan ini menyediakan produk-produk yang berkualitas dan memperhatikan detail dalam hal desain bahan dan kualitas produk yang ditawarkan kepada pelanggannya. Next. Baik, yang kedua di sini ada PT Indosat Oredo. Next. Baik, bisa kita lihat di bulan Maret ada 19 analis, 5 diantaranya strong buy. Jadi sangat merekomendasikan untuk membeli. Ada 11 analis yang menyarankan untuk beli dan 3 hold atau netral, dan tidak ada underperform atau jangan membeli jika bagusnya sebaiknya kita jual dan tidak ada sell atau jual. Di bulan Maret ada 16 analis untuk menyarankan beli dan tidak ada untuk jual. Jadi menurut saya perusahaan ini bagus untuk kita beli. Kemudian bisa kita lihat juga di sini ada recommendation rating. Untuk recommendation rating di angka 2, jadi menurut saya sahamnya bagus untuk kita beli. Dan kemudian di sini juga ada analis price target, ada 19 analis, harga sahamnya 9.100, ada harga wajarnya 6.800 dan 11.750, dan harga rata-ratanya 8.732,40. Harganya yang mahal, di mana PT ini jangan untuk dibeli. Kemudian next, ada profil dari PT Indosat Oredo berdiri pada tanggal 10 November tahun 1967. PT Indosat Oredo ini adalah penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi terkemuka di Indonesia serta anggota grup Oredo, penyelenggara jasa telekomunikasi global. Next. Kemudian di sini ada presiden komisaris dari PT Indosat Oredo, Bapak Halim Alamsyah, lahir di Bangka Belitung 6 Maret 1957. Beliau menjabat sebagai presiden komisaris di PT Indosat Oredo. Kemudian beliau memiliki gelar doktor di bidang ekonomi moneter dari Universitas Indonesia. Dan kemudian kita next. Di sini ada Dewan Komisaris dari PT Indosat Oredo. Next. Di sini juga ada anak perusahaan dari PT Indosat Oredo. Di sini juga ada dewan direksinya dari PT Indosat Oredo. Next. Baik, di sini ada presiden direktur, Vikram Sinha, 48 tahun, gelar di bidang manajemen internasional pada tahun 2002, menjabat sebagai presiden direktur.
Beliau merupakan warga negara India, lulusan dari salah satu universitas di India, Bangalore Universitas India. Next. Kemudian di sini bisa kita lihat ada sertifikasi perusahaan PT Indosat Ooredoo. Baik, kita langsung ke laporan keuangan. Di sini ada total aset, liabilities, dan equity. Pertumbuhan grafik yang bisa kita lihat di samping. Setiap tahunnya yang konsisten memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan. Next. Kemudian di sini ada pendapatan ROA dan ROE. Bisa kita lihat bahwa pertumbuhan pendapatan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengekspansi bisnis dan meningkatkan penjualannya. Next. Kemudian di sini ada penghargaan yang diperoleh dari PT Indosat Ooredoo. Lalu kemudian di sini ada persaingan untuk PT Indosat Ooredoo ini bisa kita ketahui seperti PT Telkomsel, PT XL, dan mungkin Smartfren. Untuk menghadapi persaingan yang ketat di pasar telekomunikasi Indonesia ini, Indosat Ooredoo berupaya untuk memperkuat jaringan dan teknologi terbarunya, serta meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Next. Di sini persaingannya. Kemudian ada persaingan yang ketat telekomunikasi di pasar telekomunikasi ini. Indosat Ooredoo berupaya memperkuat jaringannya agar bisa mengembangkan produk dan layanan inovasi seperti 4G atau 5G dengan solusi digital bisnis dan memperkuat jaringan yang agar pengguna Indosat Ooredoo selalu setia menggunakan jasa Indosat Ooredoo. Next. Kemudian yang terakhir di sini ada PT Medco Energi Internasional. Dilihat pada bulan Maret ada satu analis diantaranya strong buy, jadi sangat merekomendasikan untuk membeli. Tidak ada yang menyarankan untuk beli, dan tidak ada hold atau netral, dan tidak ada underperform. Atau jangan membeli jika ada bagusnya kita jual dan tidak ada sell. Jadi menurut saya perusahaan ini bagus untuk kita membeli. Kemudian ada recommendation rating, ada di angka 2. Jadi menurut saya perusahaan ini bagus untuk kita beli. Kemudian ada analis price target, ada 4 analis harga sahamnya Rp915. Rp9.015. Ada harga wajarnya Rp42.49 dan Rp1.936.61 dan rata-rata Rp1.340.42, harga yang murah di mana PT ini layak untuk dibeli. Next. Kemudian di sini ada profil PT Medco Energi Indonesia berdiri pada tanggal 9 Juni 1980. PT Medco Energi Indonesia, perusahaan energi yang berbasis di Indonesia, perusahaan didirikan pada tahun 1980 yang telah berkembang menjadi perusahaan energi terintegrasi dengan bisnis yang mencakup eksplorasi dan produksi minyak gas, pembangkit listrik, perdagangan energi, dan layanan energi terpadu. Next. Kemudian di sini ada presiden direktor. Hilmi Panigoro, warga negara Indonesia, kelahiran Bandung pada tanggal 4/1955, sarjana teknik global dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia pada tahun 1981.
Next, kemudian di sini ada Presiden Komisaris Yani Panigoro, warga negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 18 Juli 1951, sarjana teknik elektro dari ITB Indonesia tahun 1975. Next. Kemudian ada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dari Medco Energi. Yang pertama ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Next. Kemudian di sini ada penghargaan-penghargaan yang diperoleh dari PT Medco Energi Indonesia. Dan di sini ada anak perusahaan dari PT Medco Indonesia. Baik, kita next. Kemudian di sini ada company finance. Ada total aset, total equity, dan total liabilitas. Dilihat dari grafik ini membuktikan bahwa perusahaan ini bagus karena pada setiap tahun perusahaan ini mampu mempertahankan pangsa pasarnya. Next. Kemudian di sini ada total revenue, ROA dan ROE. Dilihat dari grafik di perusahaan PT Medco Energi Internasional ini, dilihat pada pendapatan ROA dan ROE-nya juga. Perusahaan ini bagus untuk kita berinvestasi karena perusahaan ini mampu mengekspansi bisnisnya dan meningkatkan penjualannya. Next. Di sini dari berita yang saya dapat bahwa pendapatan PT Medco Internasional pada tahun 2020 di sini pada tahun 2022 sebesar 34,77 triliun. Next. Kemudian di sini ada persaingan dari PT Medco Energi Internasional. Beroperasi di industri energi yang sangat kompetitif dan menghadapi persaingan yang ketat dari perusahaan energi lainnya, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Persaingan industri energi terutama berpusat pada eksplorasi dari produksi minyak dan gas serta perdagangan energi di dalam. Kemudian di PT ini bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain seperti Pertamina. Perusahaan ini mampu untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain di dalam maupun di luar negeri. Perusahaan ini akan berusaha untuk semaksimal mungkin agar perusahaan ini bisa bersaing di pasar-pasar. Kemudian ada citra perusahaan dari PT Medco Energi Internasional ini bergantung pada persepsi yang dimiliki oleh berbagai pihak seperti karyawan, investor, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat luas. PT Medco Energi Indonesia ini memiliki reputasi yang baik dalam hal berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial, serta berkontribusi pada pengembangan energi keterbukaan di Indonesia. Selain itu, perusahaan ini diakui atas keberhasilan dan eksplorasi dari produksi minyak dan gas, serta pengoperasian pembangkit listrik di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.